Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah bergabung. Kepada yang terhormat dosen pengampu mata kuliah ICT Literasi, Ibu Murdaningsih. Baiklah, kami dari kelompok 1 yang beranggotakan 5 orang, yaitu Andrian Syah, Namin, Ilham Ramadan, Nurmawati, dan Tasyadila Windy Rahmawati akan mempresentasikan tugas kami yang berjudul Dampak Pengaruh Penggunaan Teknologi Digital Terhadap Industri Marketplace. Dan untuk selanjutnya, materi akan dibacakan secara terurut dimulai dari saya sendiri. Latar belakangnya, permasalahan industri khususnya di negara Indonesia ini hampir keseluruhan lebih banyak konsumennya. Belakangan ini muncul permasalahan yang cukup membuat para pejuang rupiah termasuk afiliator, distributor, dan para konsumen yang sudah terfasilitasi oleh perkembangan teknologi saat ini bisa disebut dengan marketplace. Marketplace sangat memberikan dampak sungguh besar baik dari sisi negatif maupun sisi positifnya. Berbagai jenis aplikator yang memberikan lapak jual beli di Indonesia ini sudah sangat mewarnai sudut pandang kita. Begitu juga pemerintahan sudah menempuh beberapa cara agar masyarakat Indonesia tetap bisa bangga dengan produk dalam negeri sehingga perputaran rupiah di Indonesia tetap stabil. Maka dari itu, kita sebagai penulis ingin memberikan beberapa info dan saran yang membangun agar masyarakat Indonesia betul-betul bisa memanfaatkan kemajuan teknologi khususnya di bidang marketplace ini. Oleh karena itu, kita sebagai penulis memanfaatkan kasus yang baru saja menjadi konflik yang melibatkan hampir 90% masyarakat di Indonesia. Tinjauan dasarnya, penelitian dari Husni Awali sebelumnya telah dipublikasikan di Balanca, Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam. Penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan e-commerce adalah mungkin. E-marketing ini sangat efektif di masa pandemi COVID-19 dengan tetap menjaga kegiatan produktif, perekonomian Mime Kota Pekalongan dan secara khusus operasi bisnis tetap berjalan meskipun ada pandemi COVID-19. Selanjutnya, pengertian dan penyebab maraknya marketplace. Aplikasi marketplace bagi UMKM atau usaha mikro, kecil, dan menengah merupakan aplikasi yang dapat digunakan sebagai sarana penjualan berbasis web yang mampu membantu pemilik UMKM untuk memasarkan produk miliknya melalui website yang telah dibuat agar dapat menarik pembeli lebih banyak agar pemasukan terhadap toko tidak hanya didapat dari pelanggan sekitar melainkan dapat dari pelanggan luar daerah. Penyebab maraknya marketplace, pengguna marketplace dari perkembangan tersebut muncul model baru yang mengubah cara berbisnis. Masuk penggunaan internet dan alat-alat teknologi. Merebaknya internet merupakan dampak dari perkembangan infrastruktur teknologi informasi. Dari perkembangan tersebut, maka muncullah paradigma baru dalam melakukan proses bisnis yaitu dengan menggunakan internet dan infrastruktur teknologi informasi. Proses bisnis yang dilakukan melalui media teknologi informasi dan internet tersebut dikenal dengan sebutan e-commerce. E-commerce merupakan bisnis yang menggunakan ruang virtual sebagai tempat melakukan operasional. Beberapa perusahaan e-commerce tersebut ada yang menyediakan ruang untuk para pelaku usaha lain agar dapat menampilkan produknya di website e-commerce tersebut. Hal tersebut menimbulkan terciptanya suatu pasar elektronik yang kita kenal dengan sebutan marketplace. Marketplace merupakan salah satu solusi yang tercipta dari pusatnya perkembangan teknologi, informasi, dan internet yang menggempur industri perdagangan. Dalam marketplace tersebut, setiap pelaku usaha dapat menampilkan produknya untuk diperjualbelikan tanpa perlu repot membangun sistem. Adanya marketplace terdapat sangat menguntungkan para pelaku usaha, terutama usaha kecil dan usaha menengah. Marketplace mempermudah pelaku usaha kecil dan menengah tersebut dalam melakukan operasional. Dengan adanya pasar virtual tersebut, maka para pelaku usaha hanya perlu memberikan informasi selengkap-lengkapnya tentang produk yang mereka jual di marketplace seperti informasi produk, harga, dan pengiriman, dan lain-lain. Dampak negatif, dampak positif penggunaan marketplace. Dampak negatif marketplace, satu, persaingan yang ketat. Dua, keamanan data bisa menimbulkan
Bukan masalah ketergantungan teknologi. 4. Pencemaran merek, menurunnya reputasi jangka panjang. Dampak positif marketplace. 1. Jangkauan pasar yang luas. 2. Kemudahan promosi dan branding. 3. Infrastruktur penjualan yang terintegrasi. Marketplace menyediakan infrastruktur penjualan yang lengkap. 4. Analisis data yang mendalam. Dalam kurung, data ini sangat berharga dalam mengambil keputusan strategis seperti mengoptimalkan produk, harga, dan promosi yang tepat untuk meningkatkan keuntungan. 5. Peluang kolaborasi dengan mitra bisnis yang sejenis atau komplementer. Penyebab konflik marketplace. Penyebab konflik yang berkaitan dengan marketplace. 1. Kompetitor, persaingan bisnis. 2. Perkembangan teknologi merupakan tantangan, yaitu memahami cara fitur tersebut secepat mungkin. 3. Fraud, penipuan dalam bisnis online dalam melakukan pencatatan. 4. Masalah finansial. Masalah ini biasanya muncul akibat ketidakdisiplinan pelaku bisnis online dalam melakukan pencatatan. Karakteristik konsumen yang rumit dikarenakan dari berbagai latar belakang yang berbeda. Upaya yang sudah ditempuh pemerintah. Di bulan Oktober 2023, pemerintah sudah memberikan peringatan untuk beberapa marketplace yang beroperasi di teknologi Indonesia. Dalam hal ini, pemerintah Indonesia akhirnya mencoba mengambil langkah tegas yang dinilai dapat melindungi para pelaku UMKM yang masih menjajakan dagangannya secara luring dengan melalui revisi Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 50 Tahun 2022. Pemerintah akan tegas melarang media sosial terintegrasi menjadi sebuah platform e-commerce dan melakukan transaksi daring secara langsung. Tak hanya itu, Presiden Joko Widodo kemudian menggelar rapat terbatas pada Senin 25 September 2023 dengan sejumlah menterinya. Kesepakatan untuk melarang adanya transaksi langsung di media sosial akhirnya disepakati pemerintah seusai rapat terbatas pada 25 September 2023. Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan menjelaskan bahwa media sosial dan e-commerce akan dipisah penggunaannya. Media sosial hanya boleh mempromosikan barang atau jasa, bukan menjualnya secara langsung. Senada dengan Mendak, Menteri Komunikasi dan Informasi Budi Aris Setiadi menegaskan bahwa hal ini disebut Menkominfo sebagai upaya untuk menciptakan iklim perdagangan yang adil. Tanggapan masyarakat terhadap upaya pemerintah. Dari kejadian tersebut dan bergesernya kebiasaan masyarakat yang mulai beralih ke platform daring, disebut berdampak signifikan bagi para pelaku usaha yang masih mengandalkan sistem jual beli secara luring. Sepinya sejumlah pusat perbelanjaan dan pasar di Indonesia menjadi sorotan para pemangku kebijakan. Dari kejadian ini, tidak lepas dari respon masyarakat yang beranggapan nasib para pelaku UMKM yang sebelumnya sangat bergantung dan terbantu dengan keberadaan TikTok Shop. Tutupnya TikTok Shop juga belum tentu efektif dan mampu mengembalikan kejayaan pasar dan toko-toko konvensional di pusat perbelanjaan. Dan juga saat ini kebiasaan masyarakat sudah cenderung bergeser dengan semakin masifnya penggunaan internet, mudahnya konektivitas, dan praktisnya kegiatan online shopping yang dapat sangat menghemat waktu. Lebih lanjut, masih banyak platform social e-commerce atau marketplace lain di Indonesia yang dapat dimanfaatkan oleh para konsumen untuk melakukan transaksi jual beli secara daring. Kesimpulannya, para era digital seperti saat ini, kita semua tentu sudah tidak asing lagi mendengar kata marketplace. Saat ini, istilah marketplace cukup dikenali banyak orang. Tak heran jika berbagai marketplace yang ada sudah berkembang dengan pesat. Marketplace memberikan kemudahan pada kita dalam melakukan belanja secara online. Dengan memanfaatkan marketplace, maka kita dapat berbelanja hanya dengan satu klik saja, dimanapun kita berada. Begitu juga cakupan penjualannya, kini hampir di semua pelosok daerah telah bisa memanfaatkan cara belanja baru ini. Saran, dari segala upaya pemerintah yang telah ditempuh, perlu sekali masyarakat mulai menanggapi dan menerapkan bahwasannya misalnya para distributor dan para pengecer bahan dagang dibedakan untuk harganya, sehingga ada harga untuk grosir pembelian dalam jumlah besar dan ada harga normal di atas grosir untuk konsumen biasa. Dengan hal itu akan lebih adil.
Jadi untuk konsumen biasa membeli harganya tidak beda antara beli dengan pengecer atau distributor. Jadi sistem perdagangan di offline dan online tetap jalan dengan baik dan tidak ada yang dirugikan. Cukup sekian materi yang bisa kami presentasikan. Jika ada kesalahan, kekeliruan, baik perkataan maupun tulisan, tolong dimaafkan. Dan akhir kata saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh.